Halo rekan Unesa, apa kabar? Masih dari lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Unesa Lidah Wetan. Sehat ya Ezar? Selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Anda. Mudah-mudahan kabar selalu sehat ya. Dan selalu bisa memberikan semangat motivasi bagi lingkungan sekitar termasuk di dalamnya terkhusus Civitas Akademika. Nah bicara Civitas Akademika, banyak sekali elemen-elemen atau kegiatan-kegiatan yang ingin kita bagi informasinya untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah selalu menyimak podcast Radio Unesa yang selalu ingin memberikan Anda juga banyak sekali informasi, motivasi, inspirasi. Bicara inspirasi, dua narasumber saya yang hadir di studio Radio Unesa ini bisa jadi mereka ini menginspirasi. Jangankan orang lain, di dalam studio saja mereka sudah menginspirasi saya. Terbilang muda, yang muda berkarya dan berprestasi menjadi motivasi bagi semuanya. Mereka ini tidak datang begitu saja diundang untuk hadir di studio Radio Unesa, tetapi mereka memiliki banyak sekali prestasi dan juga harapannya dengan perbincangan kali ini banyak sekali rekan Unesa di luar sana yang terbuka wawasannya. Nah, menjadi orang yang berprestasi tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan dan didukung juga dengan kegiatan akademik termasuk di dalamnya juga pemberian apresiasi berupa beasiswa. Membahas beasiswa juga rekan Unesa, langsung saja saya perkenalkan dua narasumber yang hadir di studio Radio Unesa. Yang pertama, yang cantik menyaingi saya hari ini, ada Mbak Kusnul SPDGR. Saya boleh manggilnya Mbak ya? Iya, Boleh ya? Mbak Kusnul Khotimah SPDGR, asli Jombang. Kemudian untuk jenjang pendidikan S1 Pendidikan Teknik Elektro di tahun 2013 dan S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan saat ini masih semester 3. iya betul. Kemudian ada Mas Rudi Umar Susanto MPD. Halo Mas, apa kabar? Iya, Mbak. Alhamdulillah akhirnya kita Alhamdulillah. ketemu ya. Iya, sudah lama. Betul sekali. Alma Mater ini menyatukan kita gitu ya. Betul. Di bawah bendera UNESA kita bisa memberikan insya Allah beberapa kegiatan, bukan beberapa, bahkan semuanya yang positif gitu ya. SDM unggul, Indonesia maju. Bicara unggul, kalian ini terpilih loh untuk bisa hadir di sini. Terima Senang nggak kasih. sih? Sangat senang sekali ya. Saya penasaran gitu kan, apa sih yang teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan beasiswa ini? Ini yang jawab dari siapa dulu? Mas Rudi dulu. Oh iya. Mas Rudi dulu. Terima kasih. Mhm. Terima kasih Mbak Tia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi Umar Susanto. Saya asli dari daerah. Hanya orang-orang yang tersesat tahu daerah saya. Oh ya? Di Jadi mana sangat tuh? pelosok. Kalau ke daerah saya itu pasti melewati hutan. Oh ya? Di sebelah utaranya itu ada pantai. Tepatnya di Panceng, Panceng, Gresik. Gresik. Oke, Iya. Gresik. Loh kenapa dibilang ini? Apa namanya? Pinggiran kan Gresik masih deket nih. Kalau sama saya kan Surabaya. Gresiknya Gresik Utara, Mbak. Oke. Jadi yang paling jauh, yang paling perbatasan dengan Lamongan. Oke, gitu ya. Gitu. Nah, apalagi kalau sudah arah utaranya sudah masuk pantainya, jadi pesisir. Jadi saya termasuk anak pantai. Anak pantai, Iya. oke. Sebetulnya selain anak pantai, Mas Rudi ini siapa sih sebetulnya? Alhamdulillah saya saat ini kalau aktivitas sehari saya sebagai dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Selain itu saya juga diamanai sebagai koordinator Humas UNUSA Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, sekaligus sekretaris tim wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, nadirnya seperti itu. Jadi saya suka di bagian sosial-sosial gitu, Mbak. Kenapa itu? Apa yang mendasari? Karena itu berasal dari keluarga saya. Jadi saya dulu sebelum masuk UNESA itu saya keterima beasiswa bidik misi. Angkatan 2010 itu termasuk angkatan pertama. Itu. Jadi kalau bisa diibaratkan rumah saya itu jika disenggol sapi rubuh, Mbak, dulu. Akhirnya saya bisa diterima di beasiswa bidik misi seperti itu. Yaitu kalau bidik misi kan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, alhamdulillah saya dapat rezeki itu sehingga bisa S1 bidik misi, kemudian S2 juga LPDP, jalur afirmasi prestasi alumni bidik misi, dan saat ini S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
juga berkat bidik misi juga. Seperti itu. Waduh, luar biasa nih ya. Masih muda, kemudian sekarang sedang menyelesaikan studi doktoral gitu ya. Mudah-mudahan lancar ya Mas. Amin. Dan bisa memberikan ilmunya, berbagi dengan teman-teman di luar sana gitu. Saya tertarik, artinya begini, ketika Mas mendapatkan beasiswa bidik misi, ini kan juga disertai prestasi gitu kan. Berarti di sekolah ini peringkat terus nih? Kalau pas waktu SMA saya enggak peringkat, Mbak. Saya dulu aktif di Pramuka. Jadi saya 2008 itu ikut Raimuna Nasional. Raimuna Nasional pas waktu tahun 2008 itu bayarnya 1.250.000. Nah saat itu saya ingin ikut seleksi di Kabupaten Gresik, Kuacap Gresik. Tetapi saya tidak punya uang. Tapi saya sejak SMP itu pulang sekolah saya mencari rumput. Kalau istilahnya itu angon kambing. Jadi saya punya satu kambing. Itu saya besarkan. Terus saya ingin ikut seleksi Raimuna Nasional di Cibubur, tapi tidak ada uang. Akhirnya saya jual kambing itu. Aduh, sayang nggak sih? Kalau sayang sih saat itu pikirannya itu kan merawat dari kecil, Mbak. Nah, tapi pokoknya niat, yang penting saya bisa ikut Raimuna Nasional. Jadi Raimuna Nasional itu pertemuan anggota pramuka penegak pandega se-Indonesia. Saat itu di Gresik perwakilannya 10 putra 10 putri, salah satunya saya. Jadi harus ada yang dikorbankan ya. Betul. Harus ada yang diperjuangkan. Betul. Karena awalnya memang pengen ikut kegiatan pramuka tingkat nasional tuh tadi. Betul. Ya. Dan alhamdulillah dari situ ada jalan. Betul. Duh, menarik sekali ini. Ini memberikan wacana untuk rekan Indonesia di luar sana bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk orang-orang yang punya, ya kan? Orang-orang yang mampu, semuanya berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Betul. Hanya saja bagaimana kita bisa meraih jalan itu. Apapun latar belakang kita. Betul. Contohnya dan itu kami ini tidak langsung seperti ini. Nah, ada prosesnya. Ada prosesnya. Boleh dijelasin? Prosesnya itu kalau saya mengistilahkan itu dengan duit. Duit itu akronim. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Oh, luar biasa. Itu. Ini termasuk moto pribadi ini ya. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal. Dan ini semuanya Mas Rudi lakukan gitu ya. Sebetulnya apa sih target jenengan ini, Mas? Target saya itu ingin membahagiakan orang tua, Mbak. Jadi bapak saya itu, kalau bicara orang tua saya ingin menangis. Bapak saya itu buruh nelayan, Mbak. Jadi berangkat melaut itu pukul 2 subuh. Jadi 2 dini hari. Pulang pukul 1 siang. Ibu tidak kerja. Saat ini ibu sakit. Saat ini ibu sakit. Jadi stroke selama 3 tahun. Jadi itu dulu pas waktu mencari rumput dengan ibu juga dengan kakak. Gitu. Sekarang ibu sakit. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua terutama dan masyarakat di daerah saya karena di keluarga saya itu yang baru pertama kali kuliah S1 itu saya, Mbak. Selama sejarah. Selama dari turun-temurun itu enggak ada. Rata-rata itu kerja di Malaysia, kerja di Kalimantan. Menjadi tenaga kerja asing di luar negeri. Itu rata-rata jadi TKI semua. Ada yang buruh nelayan, ada yang buruh tani. Tapi saya ingin merubah mindset itu bahwa meskipun kami dari keluarga kurang mampu, tapi yang penting prestasi, ada niat, insya Allah ada jalan. Seperti itu. Dan akhirnya bisa mengantarkan ke sampai saat ini ya, putra daerah ingin cita-citanya nggak muluk-muluk ya, nggak pengen jadi menteri pendidikan gitu ya, atau menjadi presiden sekalian, tetapi pertama kali cita-cita luhurnya ingin membahagiakan kedua orang tua. Apalagi sekarang ibu sedang sakit. Doa saya mudah-mudahan ibu lekas sembuh, bisa kembali pulih. Saya sebelum ke Mas Rudi lagi, saya penasaran dengan figur jenengan. Saya juga penasaran dengan sebelahnya jenengan ini. Mbak Gusnul, boleh cerita? Mbak Gusnul ini bagian dari apa di beasiswa LPDP ini? Bisa juga menceritakan LPDP itu apa, kemudian bagaimana bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, iya. Terima kasih Mbak Tia. Jadi perkenalkan, saya Husnul Khotimah.
Saya dulu S1-nya itu S1 Pendidikan Teknik Elektro di UNESA juga angkatan 2013. Nah, selama menjadi mahasiswa saya juga aktif di HMJ Teknik Elektro. Kemudian saya juga lahir juga di Humas UNESA ini, membantu sebagai reporter Humas. Kemudian saya juga aktif di Berkarya atau Berkah Keluarga Yatim di cabang UNESA. Jadi kegiatannya itu tiap bulan memberikan donasi dari donatur, saya kumpulkan, kemudian tiap bulannya saya berikan kepada anak-anak yatim di daerah Karah, Surabaya sini. Kok kaya Anda ini ya? Ini kira-kira tabungannya berapa ini? Bisa berbagi dong ya? Boleh diceritakan, ini menarik kan ya? Masih muda, kemudian punya aktivitas sosial, punya program kerja rutin, tiap bulan lagi. Ini duitnya ini diapakan gitu kan? Jadi karena saya waktu itu masih mahasiswa, saya membantu istilahnya apa yang bisa saya berikan. Saya bisanya tenaga, ya udah berarti saya bisa memberikan tenaga. Donaturnya banyak dari alumni UNESA, ada alumni ITS juga, kemudian dari teman-teman saya juga, baik di Jombang maupun di Surabaya, seperti itu. Untuk akhirnya bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini, apa yang sudah Anda lakukan? Nah, mungkin LPDP itu kan lembaga pengelola dana pendidikan ya Mbak ya, di bawah Kementerian Keuangan. Jadi LPDP itu memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik di Indonesia, contohnya ini Mas Rudi. Jadi ada 2 jenjangnya, ini jenjang magister dan juga jenjang doktoral. Nah, kebetulan saya juga dipercaya menjadi koordinator penerima beasiswa LPDP di UNESA tahun 2019 sampai 2020. Dan insya Allah minggu depan mau lengser ini Mas saya. Berarti sudah ada yang akan meneruskan tongkat estafet gitu ya. Jadi LPDP ini benar-benar beasiswa yang sangat ditunggu-tunggu tiap tahunnya oleh Mungkin Mas Rudi mau menambahkan? Kalau yang beasiswa LPDP di UNESA itu pertama kali masuk. Jadi pas waktu itu saya S2 dapat beasiswa LPDP jalur afirmasi prestasi alumni bidik misi. Itu saya angkatan, kalau istilahnya di LPDP Mbak, namanya PK. PK itu persiapan keberangkatan. Jadi saya PK 18. Nah, saya kalau istilah PK 18 kalau di UNESA itu termasuk yang babat alas, yang pertama kali. Yang pertama kali. Jadi saya ngurus pas waktu itu Pak Direkturnya di awal, kemudian jadi mulai dari awal berkasan dan sebagainya itu kami masih bingung karena saya sendiri di sini. Yang dari UNESA cuman pertama kali dan yang babat alas dan yang babat alas sendirian. Sendiri ya? Kamu juga baru tahu ya Mbak ya? Kalau saya satu angkatan 2019 ada 5 orang. Kalau yang tahun 2020 ini ada banyak, ada 19 orang. Dari UNESA saja ya? Iya, yang LPDP di UNESA. Lanjut lagi Mas Rudi. Nah, jadi saya termasuk angkatan pertama LPDP di UNESA. Nah, saat itu belum ada yang dapat beasiswa LPDP karena kalau LPTK, jadi UNESA kan termasuk LPTK. Nah, lembaga pencetak kependidikan itu Mbak. Nah, tenaga jadi kependidikan. Nah, itu belum masuk list. Tapi saya tetap niat. Saya dulu daftarnya itu pokoknya harus dapat. Saya dulu ngambil Bondo nekat gitu ya. Nawaitunya tapi lurus ya. Saya dulu daftarnya itu di UNER. Ambilnya listnya itu UNER karena UNESA enggak ada. Tapi saya ngomong ke dulu pas waktu tesnya itu di UIN Jogja. Saya bilang, saya sudah dapat surat keterangan diterima di UNESA. Terus gimana, kan enggak ada listnya. Akhirnya setelah diskusi saya dipersilakan untuk lanjut di UNESA. Jadi ya pertama kali di UNESA LPDP itu sensasinya sesuatu banget gitu Mbak. Nanti boleh diceritakan ya. Dan untuk rekan Indonesia jangan kemana-mana, masih ada 2 segmen lagi di Ngopi Ngobrol Inspirasi untuk Anda semuanya. Jangan lupa yang saat ini Anda yang menyaksikan belum ada aplikasi Radio UNESA di smartphone-nya, silakan unduh di Play Store untuk bisa selalu stay tune di Radio UNESA selama 24 jam nonstop. Setelah yang satu ini saya akan kembali bersama Mas Rudi dan juga Mbak Husnul.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Masih di Ngopi, ngobrol inspirasi, ngobrol seputar hal-hal yang menginspirasi Anda, yang menggerakkan Anda untuk bisa menjadi lebih baik. Dan di segmen kedua ini masih bersama saya, Tia Ezer, juga Mas Rudi, dan juga Mbak Husnul. Sebelum tadi kita break ya, kita sempat ngobrol. Sebetulnya masih belum cukup tahu sih saya LPDP itu apa. Ini juga mewakili rekan UNESA di luar sana gitu kan. Artinya untuk jenis dari LPDP itu apa saja, kemudian persyaratannya, kemudian rentang waktunya gitu ya. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan di UNESA ini apa yang mau ditonjolkan gitu kan. Boleh siapa saja yang menjawabnya? Ya. Siap. Jadi LPDP ini banyak sekali jenisnya, mulai dari beasiswa umum, ada 3 sih, beasiswa umum, target group, sama beasiswa afirmasi. Nah, untuk beasiswa umum itu ada beasiswa reguler, kemudian dokter spesialis, sama perguruan tinggi utama dunia. Itu untuk yang beasiswa umum. Kemudian yang beasiswa target group itu ada untuk PNS, untuk TNI, Polri, dan juga untuk Budi ya Mas ya. Budi. Kemudian kalau beasiswa Budi itu beasiswa unggulan dosen Indonesia. Oh, dosen Indonesia. Oke. Kemudian ada lagi beasiswa afirmasi, contohnya kayak saya alumni Bidik Misi sama ya Mas. Sama Mas Rudi juga ya. Kemudian ada mahasiswa prasejahtera berprestasi. Kemudian ada beasiswa santri. Terus seni internasional, olimpiade internasional. Sama beasiswa Indonesia Timur. Itu. Nah, untuk yang tahun ini hanya buka 2 ya Mas ya. Ada perguruan tinggi utama dunia sama beasiswa pendidik. Nah, beasiswa ini pendidik ini termasuk beasiswa baru karena tahun kemarin itu belum ada. Itu. Beasiswa pendidik diperuntukkan untuk guru. Jadi guru tetap di sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah mempunyai NUPTK atau nomor unik NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, berarti itu sudah termasuk syaratnya ya, sudah khusus gitu ya, atau itu masih ada persyaratan yang secara umum untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP, mungkin di screening nilai IP-nya, kemudian ada prestasi non akademik ataupun yang lainnya. Iya, jadi beasiswa pendidik ini selain guru juga dosen tetap juga. Dosen yang sudah memiliki NIDN untuk yang S3 gitu. Nah, untuk persyaratan umumnya yang pertama harus mempunyai LOE unconditional, Mas. Jadi tahun ini harus ada LOE unconditional. Apa itu? LOE unconditional. Jadi LOE unconditional adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang tersebut diterima di perguruan tinggi tersebut tanpa adanya syarat. Jadi isinya itu ada nama, kemudian program studi, kemudian intake-nya tanggal berapa. Gitu. Dan diizinkannya beasiswa ini itu mulai tahun 2021. Jadi ketika seorang pendaftar itu punyanya LOE itu tahun 2020, maka dia wajib menunda perkuliahan, harus melampirkan surat penundaan kuliah atau defer itu. Sebetulnya aktivitas LPDP ini apa sih, teman-teman? Aktivitas LPDP kita
full kan, kita full dibiayai. Jadi kita kegiatannya yang pertama tetap akademik yang pertama. Yang kedua harus punya kegiatan sosial. Seperti ya contohnya kayak saya tadi dengan anak-anak yatim gitu ya. Iya, mungkin Mas Rudi dengan kegiatannya tadi dulu Indonesia menulis. Oke, kegiatannya ya membantu anak-anak untuk belajar menulis dulu di Surabaya. Oh, jadi sudah pernah dilakukan dan itu terdokumentasi ya. Dan itu juga menjadi syarat. Artinya begini, untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa LPDP ini kan ada kegiatan monitoring, evaluasi, begitu? Betul. Jadi kalau dulu pas waktu saya S2 itu setiap semester pasti harus mengirimkan laporan akademik. Kemudian aktivitas sosial yang selama satu semester itu. Jadi itu dipantau terus oleh LPDP, Mbak. Melalui aplikasi Simonef. Ada aplikasi sendiri dari LPDP yang memantau kegiatan kita. Baik jadi teman-teman aktivitasnya melaporkannya melalui aplikasi itu ya. Iya. Jadi benar-benar teman-teman ini mendapatkan beasiswa LPDP juga tidak loss begitu saja, tetapi masih dipantau. Betul, ada amanah gitu ya. Kemudian apa saja sih kalau boleh tahu yang didapatkan? Alhamdulillah ya Mas, di cover semua. Jadi mulai dari biaya pendidikan, mulai dari biaya pendaftaran, terus SPP selama 2 tahun kalau saya kan. Kalau S3 kan 3 tahun di cover semua. Kemudian ada tunjangan buku, kemudian ada biaya penelitian, tesis dan disertasi juga di cover, biaya seminar internasional, biaya publikasi jurnal internasional, bahkan living allowance kita juga dapat ya Mas ya. Kalau saya sendiri kan dulu alumni S2 LPDP Mbak. Jadi pengalaman saya, sekarang kan saya alumni Awerdi, alumni penerima S2. Jadi kami dikumpulkan dengan teman-teman penerima beasiswa LPDP seluruh dunia dalam satu forum, MyList Link gitu. Terus setiap provinsi, setiap kabupaten kota itu dipertemukan kembali. Jadi kita setelah dapat beasiswa LPDP itu tidak lepas. Iya, ngapain gitu ya? Ada apa yang harus komunitas dilakukan? Namanya Mata Garuda itu. Mata Garuda itu perkumpulan penerima dan alumni LPDP. Saya kan termasuk alumni LPDP. Itu terkumpul di situ di Mata Garuda Jawa Timur. Contoh seperti itu, di setiap provinsi pasti ada Mata Garudanya. Setiap kabupaten kota juga ada. Nah, di situ punya kegiatan-kegiatan sosial, akademik juga. Gitu, Mbak. Dan yang paling enak itu S3 ya Mas ya. Soalnya ada tunjangan untuk anak dan istri. Oke. Gitu, untuk doktoral. Berarti ini arahnya ke Mas Rudi ya? Kalau saya kan belum mendapatkan beasiswa S3 LPDP Mbak. Jadi saya ini masih proses ingin mengajukan bantuan. Jadi bantuan LPDP tinggal masih berproses pemberkasan, semoga dimudahkan. Amin, mudah-mudahan lancar. Karena di angkatan 2018 itu beasiswa yang untuk S3 itu dialihkan ke LPDP. Awalnya kan ada beasiswa unggulan, Budi DN, kemudian dialihkan ke LPDP dan waktunya sangat singkat gitu. Akhirnya rata-rata 2018 itu non beasiswa semua S3-nya, termasuk saya. Nah, alhamdulillah dapat berjalannya waktu, ada ongoing beasiswa Budi itu hingga berproses saat ini semester 5 ini. Dan Mas Rudi ini sendiri aktivitasnya juga dosen ya, dosen di UNUSA, koordinator humas di UNUSA, kemudian sekretaris Nadir wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. Jadi saya kan dari dulu suka di bidang sosial Mbak. Nah ini di Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya atau YARSIS itu ada tim wakaf. Nah di UNUSA, Universitas NU Surabaya itu saya diamanai untuk menjadi sekretaris, untuk melalui proses dari orang yang memberikan sertifikat wakaf, kemudian dijadikan atas nama wakaf itu, kemudian di progres pembangunan dan sebagainya. Itu. Artinya
terlahir atau alma mater UNESA tetapi berkarya di UNUSA ini kan bentuk sinergi masih inline gitu ya, masih menunjukkan bahwa Mas Rudi ini diterima di mana saja dan artinya yang penting adalah kontribusi gitu kan. Bagaimana kita memaknai sebuah amanah, sebuah beasiswa ini kemudian kita ini menjadi sosok pribadi yang mendapatkan kebermanfaatan untuk orang lain. Kalau Mbak Kusnul sendiri perasaannya gimana ketika mendapatkan beasiswa LPDP? Ya, afirmasi juga ya? Sama. Tadi. Nah, yang pertama saya ingat adalah anak-anak yatim. Berkat doa-doa mereka juga, selain doa orang tua juga ya Mbak ya. Jadi saya terus ingat, oh ya ini pasti dari doa-doa mereka juga. Terus dan saya sekarang itu juga punya tanggung jawab moral gitu Mas ya. Kita dibiayai gratis buat kuliah, jadi kita juga harus berkontribusi ke masyarakat. Saya merasa punya hutang dengan masyarakat gitu. Dan ini akhirnya semakin memantapkan teman-teman untuk bisa lebih bermanfaat. Betul, bermanfaat untuk umat. Ini luar biasa ini. Artinya bisa jadi kan setiap orang tuh punya kesempatan, punya pengalaman yang berbeda dan Anda ini adalah yang nantinya juga bisa membawa teman-teman menjadi lebih baik gitu ya. Baik, rekan Unesa, kita masih akan kembali di segmen yang ketiga. Saya juga masih akan bertanya seputar aktivitasnya Mbak Kusnul, karena saya juga penasaran apa saja aktivitasnya Mbak Kusnul selain di koordinator berkarya ya, Berkah Keluarga Yatim. Masih ada aktivitas yang lain. Dia akan memberikan informasinya untuk Anda setelah yang satu ini. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi masih di program Ngopi, ngobrol inspirasi, dan sosok dua orang narasumber saya ini bisa jadi tidak hanya menginspirasi rekan Unesa tapi terkhusus saya sendiri, karena di usia yang sekarang teman-teman untuk jenjang usia ngomongin biologis gitu ya, usia biologis, saya mungkin akan iri dengan prestasinya Mbak Kusnul dan juga Mas Rudi. Artinya masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri, untuk bisa mengembangkan kreativitas, kemudian bagaimana kita bisa menularkan kebaikan-kebaikan, menularkan kegiatan-kegiatan untuk teman-teman mahasiswa calon penerima beasiswa LPDP. Apa sih sebetulnya yang harus mereka persiapkan? Kalau Mbak Kusnul sendiri kan sudah pernah merasakan gitu kan? Nah, ada syarat-syarat khususnya kah? Nah, kalau Unesa ini kan pencetak guru-guru yang profesional. Nah, ini mumpung ada kesempatan nih dari LPDP membuka yang namanya beasiswa pendidik. Jadi dikhususkan untuk guru tetap dan juga dosen tetap. Nah, syaratnya harus punya NUPTK. Nah, selain itu ada syarat khusus juga. Yang pertama
tahun ya. Untuk umurnya S2 itu minimal adalah 40 tahun. Untuk S3 itu minimal 47 tahun. Dan selain itu ada juga kemampuan bahasa Inggris juga. Harus ada sertifikat TOEFL. TOEFL-nya nggak boleh ini yang biasa ya. Harus ITP, IBT atau TOEIC. Kalau ITP itu minimal untuk jenjang S2 atau magister itu minimal 450. Kalau untuk S3 jenjang doktoral itu minimal 500. Dan untuk IPK magister minimal 3 IPK-nya dan untuk yang jenjang doktoral minimal 3,2 IPK-nya. Selain itu, guru tersebut juga harus melampirkan surat izin belajar dari kepala sekolah, kepala sekolah atau kepala yayasan. Untuk yang dosen itu harus melampirkan surat izin belajar dari pimpinan perguruan tinggi tersebut atau rektor tersebut. Gitu. Selain itu ada juga harus melampirkan LOE unconditional. Surat keterangan diterima itu. Surat keterangan diterima. Kemudian apa yang harus mereka lakukan setelah persyaratan khusus ini mereka sudah penuhi? Apakah harus menunjukkan karya ilmiah, karya tulis atau apa gitu? Iya, tetap yang namanya LPDP itu tidak hanya akademik yang dilihat, tapi juga kegiatan dia, organisasi dia, aktivitas sosial dia juga dilihat, dan itu menjadi poin plus ya Mas ya. Poin plus ketika pelamar itu punya kegiatan sosial. Oh, jadi mereka menggambarkannya melalui tulisan gitu ya? Melalui tulisan. Nah, kalau di LPDP ini ada 2 esai Mbak yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu esai tentang komitmen untuk kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Nah, itu berisi tentang gambaran tentang dirinya. Apakah dia terlahir di sebuah daerah mana, terus dia ke aktivitasnya waktu kuliah apa, terus dia punya kegiatan sosial apa, itu diceritakan semua. Kemudian tentang mimpi-mimpinya dia, saya punya mimpi apa yang besar gitu. Dan apa dan bagaimana cara dia memperoleh mimpi tersebut. Nah, selain itu di dalam komitmen, di dalam esai itu juga harus diceritakan tentang masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini yang lagi urgent. Terus apa solusi yang bisa dia tawarkan gitu. Dan ini syaratnya sama seperti yang pernah Mbak lakukan? Iya, sama. Sama ya? Tahun dulu. Dan bicara untuk menulis tadi itu sudah termasuk tips dan trik cara menulis esai dengan bagus gitu ya? Untuk profil dirinya gitu. Nah, ada lagi esainya kan ada 2 itu tadi, sama ada lagi kalau S2 itu rencana studi. Kalau S3 mungkin proposal disertasi ya Mas ya. Disertasinya kalau S3 itu. Mungkin Mas Rudi bisa menceritakan lebih jelas gitu. Kalau lebih jelasnya tadi kan Mbak Kusnul itu saya cuma menambahkan Mbak, karena saya alumni, karena Mbak Kusnul kan lurah jadi yang tahu terbaru. Jadi rata-rata itu kebingungan menulis esai Mbak. Jadi esainya itu seperti apa? Intinya esai itu berawal dari pengalaman pribadinya. Tuliskan saja. Nah, itu akan menjadi nilai plus. Tidak perlu membayangkan yang lain. Tuliskan kegiatan sehari-hari saja. Kemudian yang selanjutnya baru nanti harapannya ketika sudah selesai kuliah yang dapat beasiswa LPDP itu seperti apa harapannya untuk masyarakat. Nah, itu saja dituliskan. Itu sudah jadi esainya. Rata-rata selama ini tuh bingung. Ini gimana? Soalnya pikirannya itu masih ngambang. Iya, betul. Gitu. Jadi harus memang dikasih informasi, kejelasan gitu ya. Padahal esainya itu terkait dengan profil pribadi dan tidak dibuat-buat gitu ya. Maksudnya ya real itu yang terjadi dengan dirinya dan termasuk ada berisi harapan dan sebagainya. Iya. Nah, untuk yang esai kedua itu Mbak ada rencana studi. Jadi menjelaskan alasannya. Kenapa memilih perguruan tinggi tersebut? Kenapa memilih program studi tersebut? Terus rencana studi tiap semesternya itu bagaimana? Terus topik yang mau dibahas untuk tesisnya nanti itu apa? Seperti itu. Jadi rencana studi kedepannya itu bagaimana? Itu diceritakan. Dan menulis esai itu tidak boleh berlebihan. Jadi harus sesuai apa adanya kita. Tidak boleh dilebihkan maupun dikurangkan gitu. Nah, tadi ada kategori kembali ke Indonesia. Apakah ini pilihannya ada termasuk di luar negeri juga? Ada. Kalau yang PTUD tadi kan perguruan tinggi umum dunia itu kan untuk
perguruan tinggi yang tinggi di dunia 50 itu. terbaik. 50 dan terbaik. itu sudah ada informasinya ya. Ada listnya kalau yang Ada listnya. itu. Seperti itu. Oke, kalau kembali ke isi gitu ya. Kalau Mbak Kusnul dulu isinya juga sama, isinya. Iya sih, ya menceritakan saya anak keberapa, kemudian saya Boleh aktif dong, saya juga pengen tahu organisasi. ceritanya. Iya, rekan Indonesia Iya. saya pikir juga pengen tahu gitu kan, profil tidak hanya keberhasilan Mbak Kusnul mendapatkan beasiswa LPDP, tapi secara pribadi seperti saya bertanya ke Mas Rudi, ini kan sebuah sebuah informasi yang sangat berharga dan juga memotivasi teman-teman yang lain bahwa sekali lagi pendidikan itu hak semuanya. Ketika kita punya mimpi berangkat dari daerah gitu ya, ternyata Mas Rudi ini juga menjadi salah satu pioner gitu kan di tempat beliau dilahirkan, dibesarkan, dan pertama ya dari keluarga yang bisa dikata sederhana tetapi bisa membawa nama harum keluarga loh gitu. Saya pengen tahu kalau Mbak Kusnul gimana? Ya, saya menceritakan sih Mbak, tentang perkuliahan saya dulu. Kan kalau saya dulu kan minimal IPK kan harus kumlot ya Mas. Kalau alumni bidik misi itu IPK harus kumlot 3,5. Nah, dulu saya itu ini berkaca dari Mas Rudi dulu. Jadi saya masih junior di Humas, Mas Rudi udah mau S2. Ya Mas, Iya, S2. saya S2 juga bantu Humas juga. Terus saya ini diceritain sama Bu Upi, Mbak Usul IPK-nya berapa gitu. Kumlot nggak? Kumlot Bu, alhamdulillah. Ya udah daftar aja LPDP gitu. Nanti belajar sama Mas Rudi, belajar dari senior ini. Akhirnya beliaulah yang menginspirasi saya. Banyak juga senior Humas yang dulunya keterima LPDP juga ya Mas, yang jenjang karirnya juga bagus, banyak alumni Humas gitu Mbak. Nah itu saya terinspirasi dari senior itu, akhirnya saya ya udah saya ingin mencoba, Bismillah, minta doa ibu dan bapak, kemudian minta doa anak-anak yatim, yaitu akhirnya alhamdulillah lulus juga. Jadi waktu itu saya daftar 2 Bu, daftar 2 itu PPG sama LPDP itu bebarengan gitu. Jadi alhamdulillahnya keterima dua-duanya. Kalau Mbak Kusnul sendiri aslinya dari mana? Saya aslinya dari Jombang. Saya juga ikut senyum-senyum nih Mbak Kusnul, senyum-senyum nih, bingung saya juga. Dari Jombang ya? Iya. Oke, dari berapa bersaudara sih Mbak? Saya anak terakhir. Cita-citanya dulu jadi apa? Pengen jadi dosen di Jombang, kembali mengabdi ke Jombang, sambil tetap menyantuni anak-anak yatim. Jadi di Jombang juga ada Mbak, ada sekitar 80 anak yatim kalau di Jombang malahan. Kalau di Surabaya ini malah cuma 30 anak yatim yang diberkarya UNESA itu. Oke, artinya aktivitas Mbak Kusnul ini nggak berhenti begitu saja, walaupun sibuk gitu ya, karena masih kuliah juga semester 3 ya kan. Kemudian aktivitasnya itu tadi seperti koordinator penerima beasiswa LPDP, kemudian Kadif Sosial Masyarakat Mata Garuda Jombang yang tadi disebutkan merupakan perkumpulan alumni dan penerima beasiswa. Kemudian Lurah UNESA, ini apa ini? Aktivitasnya apa ini? Lurah kan biasanya Bapak, ini Bu Lurah ini ya. Bu Lurah, boleh diceritakan dong aktivitasnya apa? Ya, kalau Lurah sih, tugas Lurah itu sebutan untuk koordinator penerima beasiswa LPDP di suatu kampus gitu. Nah, kebetulan Lurah UNESA yang terpilih saya. Ada juga Lurah UGM dan kampus-kampus lain punya lurah sendiri-sendiri. Nah, tugas dari Lurah UNESA itu untuk menyambungkan sebagai jembatan penghubung antara awardee. Awardee itu penerima beasiswa sebutannya, namanya awardee, dengan pihak LPDP pusat. Masalah pembayaran, kemudian masalah misalkan butuh surat-surat apa itu lurah yang bertanggung jawab. Kalau ada kendala-kendala ya. Kalau misalnya beasiswanya nggak cair, larinya ke lurah. Oh gitu. Jadi memfasilitasi kebutuhan teman-teman gitu ya, mengakomodasi juga. Mungkin saya ingin menambahkan. Boleh. Jadi keunikan atau keciri khasan awardee alumni UNESA itu. Jadi di sini di UNESA itu banyak aktivitas, Mbak. Jadi jangan bingung ketika pilih kampus list di UNESA itu, karena di sini sudah ada perkumpulannya, aktivitasnya juga bagus-bagus. Kita saling membantu apabila ada kendala atau apa gitu, sharing-sharingnya ada.
perkumpulan LPDP di UNESA ini seperti itu. Jadi sangat membantu, Mbak. Jadi untuk mahasiswa UNESA untuk bisa tahu ada beasiswa LPDP ini tahunya dari mana nantinya? Website. Bisa lewat ini Instagram kita lpdp.unesa @lpdp.unesa. Kemudian bisa juga lewat websitenya LPDP ya Mas ya. Ada. Jadi sekarang dibuka ya? Iya sudah buka. Mulai tanggal 6 Oktober kemarin dan berakhir nanti tanggal 20 Oktober. Jadi cuma 2 minggu ini timelinenya. Oke, timelinenya. Batas akhirnya Batas akhirnya tanggal 20 Oktober. Oke, persyaratannya seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Oke. Iya, dan enaknya tahun ini itu tidak ada seleksi wawancara. Jadi cuma tes administrasi sama substansi aja. Ini apakah karena ada pandemi Iya, akhirnya tidak ada wawancara? Oke, padahal wawancara bisa secara virtual juga ya. Iya. Tapi dan ini merupakan keuntungan gitu ya, mujur gitu ya, tahun ini nggak ada wawancara, cuman melengkapi administrasi tadi gitu ya. Iya. Jadi ini mahasiswa harus aktif untuk mencari tahu ya. Betul. Karena kalau misalnya istilah tidak ada kenal dekat dengan orang humas yang akan tahu informasi ini, nggak kenal dengan orang-orang rektorat atau di fakultas juga sama ya. Jadi mahasiswa ini harus menjemput bola. Kalau dia ingin istilahnya betul, dia harus punya inisiatif, dia harus punya effort lebih untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Mas, boleh dong kasih testimoni ke teman-teman rekan UNESA terkait dengan pernah menerima beasiswa LPDP afirmasi, kemudian kedepannya seperti apa? Boleh disampaikan. Iya. Jadi syukur alhamdulillah ketika kita mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa LPDP ini, karena semuanya itu difasilitasi mulai dari kebutuhan akademik hingga kebutuhan kehidupannya itu difasilitasi oleh LPDP. Sehingga proses pembelajaran, proses studinya itu bisa lancar. Jadi ini menjadi sebuah motivasi agar teman-teman itu ketika lulus S1 tidak putus di situ saja. Betul. Apabila ingin melanjutkan studinya itu jangan takut. Kalau ada niat pasti ada usaha, dan salah satu usahanya itu lewat LPDP ini. Hingga nanti di S2, S3 pun ada program-program LPDP, sehingga impiannya itu tidak berhenti di S1, bisa S2 hingga S3. Seperti itu, Mbak. Kalau Mbak Husnul sendiri gimana? Kalau saya sendiri ingin berpesan aja buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang mencari beasiswa. Yang pertama itu harus punya yang namanya niat yang besar. Selain niat yang besar, harus punya effort yang besar. Karena mimpi yang besar itu berawal dari niat yang besar. Mimpi yang besar membutuhkan usaha yang besar juga. Jadi masa depan kita ada pada genggaman tangan kita sendiri. Bukan tanggung jawab orang lain, melainkan masa depan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Saya punya moto, hidupkan mimpimu, mimpikan hidupmu. Gitu. Hidupkan mimpimu, mimpikan hidupmu. Mimpikan hidupmu, luar biasa. Kalau ini kan di jelang sesi ngopi kita gitu ya hari ini. Sekali lagi, jika diberikan kesempatan untuk teman-teman ini berterima kasih, mau terima kasih ke siapa? Kemudian target yang harus dipenuhi seperti apa? Harapan ke depannya. Kalau berterima kasih, pertama terima kasih pada Allah. Kedua, orang tua yang telah memotivasi. Ketiga, pemerintah yang telah memfasilitasi beasiswa ini. Seperti itu. Terus kemudian ada semangat untuk menyebarkan informasi bahwa ada beasiswa, agar informasi ini tidak berhenti di kita saja. Sebarkan informasi baik meskipun itu hanya sedikit. Betul. Gitu. Kalau Mbak Husnul mau berterima kasih ke siapa? Ya, saya ingin berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan studi ini. Kemudian kepada kedua orang tua saya yang sudah mendoakan setiap harinya. Kemudian tentunya pada masyarakat Indonesia, karena LPDP ini kan dari masyarakat Indonesia juga. Dan minta doanya juga biar tesis biar segera selesai. Ini masih semester 3 kan, Mbak. Semoga tahun depan bisa lulus tepat waktu ya, Mas. Amin, dimudahkan.
Baik, ada lagi yang disampaikan? Dan satu lagi, jangan lupa mengabdi untuk negeri. Oke, luar biasa. Baik, Mas Rudi, sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir di studio Radio Unesa dan juga berbagi banyak sekali informasi inspiratif di Ngopi kali ini. Kemudian Mbak Kusnul juga terima kasih. Mudah-mudahan lancar tesisnya. Juga jenengan yang S3 ya, mau masih studi doktoral, betul. Mudah-mudahan semua dilancarkan sama Allah dan selama masih punya orang tua kita harus mengabdi juga kepada beliau. Tentunya apa yang kita berikan sekarang itu masih kurang gitu, jauh dari sempurna dari apa yang orang tua berikan ke kita. Ini dia profil dari teman-teman yang mendapatkan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Mbak Kusnul Khotimah SPDGR, S1 Pendidikan Teknik Elektro di Unesa juga, kemudian sedang studi S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan, sekarang semester 3. Kemudian Mas Rudi Umar Susanto MPD, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unesa, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unesa juga, dan sekarang studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra di Unesa juga. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan jangan lupa setiap kali teman-teman melakukan kegiatan mudah-mudahan bernilai berkah dan bisa menjadi saluran kebaikan untuk teman-teman dan juga yang lainnya. Berprestasi itu memang butuh ruang, tetapi kembali pada niat seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang luar biasa hadir di Ngopi kali ini. Saya Tia Ezar juga selalu mengingatkan untuk Anda yang punya Instagram, jangan lupa untuk memfollow Instagram Radio Unesa. Di Facebook fanpage juga Radio Unesa, juga di kanal YouTube Radio Unesa. Saya Tia Ezar juga mohon pamit dari Ngopi, tapi jangan kemana-mana karena masih banyak program lain yang akan hadir di Radio Unesa. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin ya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio Unesa.